Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan yang pertama Rahmaniah Janaf Bogoli, BP 2110536014. Yang kedua saya Septi Anissa, BP 2110536047. Dan yang ketiga Reska Adrinovia, BP 2110536050. Pada presentasi kali ini, kami akan bahas mengenai penyelesaian audit dan penyusunan laporan auditor independen. Pembahasan yang pertama akan dibahas oleh Rahmania Janafa Bugoli. Kepada Rahma dipersilakan. Baiklah, sebelum membahas lebih lanjut penyelesaian audit, terlebih dahulu saya menjelaskan tentang apa penyelesaian audit ini gitu. Pembahasan kali ini yaitu berkaitan tentang penyelesaian audit dan membuat laporan auditor independen. Pada tahapan ini, auditor memastikan bahwa audit yang dilakukan sesuai dan berkualitas. Dan juga auditor menambahkan pengujian di mana tambahan tersebut atas penyajian dan pengungkapan, serta mereview bukti dan keputusan yang diambil. Lalu, auditor akan berkoordinasi dengan komite audit dan manajemen mengenai temuan dan persoalan terkait penyelesaian audit tersebut. Selanjutnya, kita masuk kepada tentang melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Di sini auditor mengevaluasi bukti yang diperoleh dalam audit. Apakah perlu dilakukan auditor perlu melaksanakan prosedur-prosedur tambahan untuk tujuan penyajian dan pengungkapan dengan memperoleh bukti dengan cara yang pertama, melaksanakan prosedur untuk memahami pengendalian yang terkait dengan tujuan penyajian dan pengungkapan sebagai bagian dari prosedur penilaian risiko. Lalu yang kedua, melakukan uji pengendalian yang berhubungan dengan pengungkapan ketika penilaian awal atas risiko pengendalian berada di bawah maksimum. Yang ketiga, melaksanakan prosedur substantif untuk memperoleh asuransi bahwa semua tujuan audit dicapai untuk informasi dan jumlah yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan. Di sini disajikan tujuan audit, penyajian, dan pengungkapan. Tujuan audit yang pertama yaitu kejadian serta hak dan kewajiban. Ini mengungkapkan peristiwa dan transaksi yang terjadi dan terkait dengan entitas. Contoh prosedur substantifnya yaitu mereview kontrak untuk menentukan piutang usaha yang dimohonkan sebagai jaminan. Lalu yang kedua, tujuan audit kedua tentang kelengkapan, yaitu semua pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah dimasukkan. Sebagai contoh, menggunakan daftar pengungkapan untuk menentukan laporan keuangan sudah memuat semua pengungkapan yang diwajibkan oleh prinsip-prinsip akuntansi yang telah diterima umum. Lalu yang tujuan audit yang ketiga yaitu klasifikasi dan kemampuan untuk dipahami. Ini dimaksudkan tentang informasi keuangan yang disajikan dan digambarkan dengan tepat dan pengungkapannya diekspresikan dengan jelas. Sebagai contoh yaitu mereview laporan keuangan untuk menentukan apakah aktiva diklasifikasikan dengan benar antara kategori lancar dan tidak lancar. Lalu tujuan audit yang terakhir tentang pengungkapan dan penyajian ini yaitu ketepatan dan penilaian. Ini berkaitan tentang informasi keuangan dan informasi lainnya yang diungkapkan secara wajar pada jumlah yang benar. Sebagai contoh, yaitu merekonsiliasi jumlah yang dimasukkan ke dalam catatan kaki utang jangka panjang dengan informasi yang diperiksa dan didukung dalam kertas kerja audit utang jangka panjang auditor.
Lalu, pembahasan yang selanjutnya tentang mereview kewajiban kontingen dan komitmen. Apa yang dimaksud dengan kewajiban kontingen yaitu potensi kewajiban pada masa depan kepada pihak luar untuk jumlah yang tidak diketahui dari aktivitas yang terjadi. Dalam kondisi ini terdapat 3 kondisi di mana kewajiban kontingen itu harus ada. Yang pertama, terdapat potensi pembayaran ke pihak luar atau kerusakan aktiva yang diakibatkan oleh kondisi yang ada. Yang kedua, terdapat ketidakpastian mengenai jumlah pembayaran atau kerusakan di masa depan. Yang terakhir, hasil akan dipecahkan oleh satu atau beberapa kejadian di masa depan. Print PPT-nya. Lalu, apa yang dimaksud dengan komitmen? Yaitu suatu kesepakatan perusahaan untuk memberi kesepakatan atau komitmen pada suatu rangkaian kondisi tetap di masa depan, tanpa memandang apa yang terjadi terhadap laba atau ekonomi secara keseluruhan. Lalu selanjutnya, apa perhatian auditor terhadap kewajiban kontingen ini? Yang pertama, yaitu tuntutan tertunda untuk pelanggaran hak paten, kewajiban produk, atau tindakan lain. Yang kedua, perselisihan pajak pendapatan, lalu garansi produk, diskonto wesel tagih, jaminan untuk kewajiban orang lain, lalu yang terakhir, saldo letter of credit yang beredar tidak digunakan. Lalu tujuan dari verifikasi kewajiban kontingen ini yaitu yang pertama mengevaluasi perilaku akuntansi dari kewajiban kontingen yang diketahui untuk menentukan apakah manajemen mengklasifikasikan kontingen ini tersebut. Lalu yang kedua, mengidentifikasikan sampai batas praktis setiap kontingen yang belum diidentifikasikan oleh manajemen. Lalu berikut bagaimana auditor untuk melakukan audit terhadap kewajiban kontingen dan komitmen. Berikut prosedur audit dalam kewajiban kontingen dan komitmen. Yang pertama terdapat prosedur audit untuk menemukan kontingen, untuk mereview dalam menentukan apakah ada atau tidak kontingensi tersebut. Lalu yang kedua, mengevaluasi kewajiban kontingen yang diketahui apakah wajar dan dapat dipahami. Lalu yang ketiga, prosedur audit untuk menentukan komitmen, untuk menemukan komitmen yang dicari yang belum diketahui atau yang belum ditemukan. Lalu yang terakhir, mengajukan pertanyaan kepada pengacara klien untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi tuntutan hukum dan lainnya. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk pembahasan yang berikutnya mengenai review terhadap peristiwa kemudian yang akan dibahas oleh saya sendiri. Review terhadap peristiwa kemudian ini ada 2 jenis. Yang pertama, peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian pada jumlah laporan keuangan tahun ini. Yang kedua, peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap jumlah laporan keuangan tetapi memerlukan pengungkapan. Berikutnya, untuk peristiwa yang memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan dan memerlukan penyesuaian. Peristiwa merupakan peristiwa yang muncul setelah tanggal neraca yang akan menyediakan informasi tambahan terhadap manajemen yang membantu dalam menentukan penyajian yang wajar dari saldo akun pada tanggal neraca. Kemudian, berikutnya,
Berikutnya, balik. Kemudian peristiwa memerlukan penyesuaian next, Ma. Kemudian hal ini perlu penyesuaian jika jumlahnya material seperti pernyataan kebangkrutan oleh pelanggan dengan saldo piutang yang beredar. Yang kedua, penyelesaian tuntutan hukum dengan jumlah yang berbeda dari jumlah yang tercatat. Yang ketiga, penyerahan peralatan tidak digunakan dalam operasi dengan harga di bawah nilai buku saat ini. Yang keempat, penjualan investasi dengan harga di bawah biaya yang tercatat. Kemudian, berikutnya, peristiwa yang tidak memiliki dampak langsung terhadap laporan keuangan, tetapi memerlukan pengungkapan. Peristiwa ini merupakan peristiwa yang menyediakan bukti dari kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca yang dilaporkan, tetapi sangat signifikan sehingga peristiwa ini memerlukan pengungkapan. Peristiwa yang muncul di periode selanjutnya yang mungkin memerlukan pengungkapan itu seperti penurunan nilai wajar pasar sekuritas yang dipegang untuk investasi sementara atau untuk dijual kembali. Yang kedua, penerbitan obligasi atau sekuritas. Yang ketiga, penurunan nilai pasar dari persediaan. Yang keempat, kerugian persediaan yang diberikan. Yang kelima, merger atau akuisisi. Lalu ada dua kategori prosedur audit untuk peristiwa kemudian. Yang pertama, prosedur yang biasanya diintegrasikan sebagai bagian dari verifikasi saldo akun akhir tahun. Ini seperti memasukkan pengujian pisah batas yang dilakukan sebagai bagian dari pengujian atas rincian saldo. Lalu yang kedua, prosedur yang dilaksanakan terutama untuk tujuan pengungkapan peristiwa atau transaksi yang harus diakui sebagai peristiwa lanjutan. Ini dilaksanakan secara khusus untuk memperoleh informasi yang akan dimasukkan ke dalam saldo akun tahun berjalan sebagai pengujian dari tujuan kelengkapan penyajian pengungkapan. Berikutnya, pengujiannya mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pengajuan pertanyaan kepada manajemen. Biasanya berkaitan dengan potensi kewajiban atau komitmen kontingent, perubahan aktiva atau struktur modal, item yang tidak sepenuhnya diselesaikan pada tanggal neraca. Lalu yang kedua, korespondensi dengan pengacara sebagai bagian dari pencarian kewajiban kontingent. Yang ketiga, review laporan internal yang disiapkan pada tanggal neraca untuk menentukan apakah laporan yang disiapkan atas dasar yang sama pada laporan periode berjalan, dan juga mengajukan pertanyaan mengenai perubahan signifikan dalam hasil operasi. Lalu yang keempat, mereview catatan yang disiapkan setelah tanggal neraca untuk menentukan keberadaan dan sifat dari transaksi signifikan yang berhubungan dengan tujuan dengan tahun berjalan. Lalu yang kelima, memeriksa risalah yang diterbitkan pada tanggal neraca. Ini seperti memeriksa risalah pertemuan pemegang saham dan direktur setelah tanggal neraca. Lalu yang keenam, memperoleh letter of representation. Ditulis manajemen klien ke auditor mengesahkan laporan yang dibuat manajemen mengenai persoalan yang berbeda sepanjang audit. Kemudian, tujuan letter of representation itu tuh ada 3. Yang pertama, untuk menekankan kepada manajemen tanggung jawabnya atas asersi dalam laporan keuangan. Ya,
untuk mengingatkan manajemen potensi salah saji atau penghapusan dalam laporan keuangan. Yang ketiga, untuk mendokumentasikan respon dari manajemen, mengajukan pertanyaan mengenai berbagai aspek dari audit. Kemudian yang berikutnya, ada 4 kategori persoalan khusus yang harus dimasukkan. Yang pertama, laporan keuangan. Dalam laporan keuangan ini, seperti pengakuan manajemen atas tanggung jawabnya untuk penyajian yang wajar keuangan. Yang kedua, kelengkapan informasi. Kelengkapan informasi seperti yang ketiga, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Seperti keyakinan manajemen bahwa dampak dari setiap salah saji laporan keuangan yang tidak diperbaiki adalah tidak material terhadap laporan keuangan. Lalu yang keempat, peristiwa kemudian, seperti kebangkrutan dari pelanggan utama yang masih memiliki saldo piutang usaha pada tanggal neraca. Baiklah, untuk pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh Reska Adrinovia. Kepada Reska, dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi tentang mengevaluasi hasil. Setelah melaksanakan semua prosedur audit dalam setiap bidang audit, termasuk mereview kontingensi dan peristiwa, kemudian serta mengumpulkan bukti akhir, auditor harus mengintegrasikan hasilnya menjadi satu kesimpulan secara keseluruhan mengenai laporan keuangan. Auditor perusahaan publik juga harus membuat kesimpulan secara keseluruhan mengenai keefektifan pengendalian internal terhadap laporan keuangan. Ada 5 aspek utama dalam mengevaluasi, yaitu bukti yang tepat, yang mencukupi, untuk melakukan evaluasi akhir, menyangkut apakah bukti yang tepat yang mencukupi telah dikumpulkan, auditor mereview dokumentasi audit untuk menentukan apakah semua kelas transaksi yang material, akun, dan pengungkapan telah diuji secara memadai dengan mempertimbangkan semua situasi audit. Yang kedua, bukti yang mendukung pendapat auditor. Yang ketiga, pengungkapan laporan keuangan. Yang keempat, mengaudit review dokumentasi. Yang kelima, review independen. Dan yang selanjutnya, ikhtisar evaluasi bukti. Yang pertama, bukti yang tepat yang mencukupi. Untuk membantu memutuskan apakah bukti audit sudah mencukupi, auditor sering menggunakan suatu penyelesaian daftar pemeriksaan audit atau completing the checklist, yang merupakan sisa item yang mungkin telah terabaikan. Jika auditor menyimpulkan bahwa bukti yang mencukupi belum diperoleh untuk memutuskan apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, auditor memiliki 2 pilihan, yaitu mengumpulkan bukti tambahan atau mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat. Yang kedua, bukti yang mendukung pendapat auditor. Auditor harus menggabungkan setiap salah saji yang tidak material untuk mengevaluasi apakah jumlah gabungannya material. Auditor dapat menyimpan catatan salah saji tersebut dan menggabungkannya dengan cara yang berbeda, tetapi banyak auditor menggunakan skedul audit salah saji yang belum disesuaikan atau
unadjusted misstatement audit schedule, atau ikhtisar salah saji yang mungkin. Jika auditor meyakini adanya cukup bukti, tetapi menyimpulkan bahwa laporan keuangan tidak disajikan secara wajar, mereka kembali memiliki dua pilihan, yaitu laporan harus direvisi untuk memenuhi keinginan auditor. Yang kedua, harus memberikan baik pendapat wajar dengan pengecualian maupun pendapat tidak wajar. Yang ketiga, next. Pengungkapan laporan keuangan. Sebelum menyelesaikan audit, auditor harus melakukan evaluasi akhir apakah pengungkapan dalam laporan keuangan telah memenuhi semua tujuan penyajian dan pengungkapan. Sebagai bagian dari review akhir terhadap pengungkapan laporan keuangan, banyak kantor akuntan publik mengharuskan penyelesaian daftar pemeriksaan pengungkapan laporan keuangan atau Financial Statement Disclosure Checklist atas setiap audit. Kuesioner tersebut dirancang untuk mengingatkan auditor akan masalah pengungkapan umum dalam laporan keuangan dan untuk memfasilitasi review akhir atas keseluruhan audit oleh partner yang independen. Ada 3 alasan mengapa seorang anggota kantor akuntan publik yang berpengalaman harus meneliti dengan seksama review dokumentasi audit pada tahap penyelesaian audit. Yang pertama, untuk mengevaluasi kinerja personil yang belum berpengalaman. Yang kedua, untuk memastikan bahwa audit memenuhi standar kinerja kantor akuntan publik. Yang ketiga, untuk mengatasi bias yang seringkali merecoki pertimbangan auditor. Kecuali untuk review akhir yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengetahuan tentang klien dan situasi dalam audit. Karena itu, supervisor langsung auditor yang umumnya melaksanakan review awal terhadap file audit yang dibuat oleh auditor lain. Yang kelima, review independen. Pada tahap penyelesaian audit yang lebih besar, sudah hal yang umum untuk membiarkan laporan keuangan dan seluruh rangkaian file audit direview oleh reviewer independen yang sama sekali tidak berpartisipasi dalam audit, tetapi merupakan anggota kantor akuntan yang melakukan audit. Suatu review independen diwajibkan oleh penugasan SEC, termasuk review informasi, keuangan interim, dan audit atas pengendalian internal. Reviewer ini seringkali mengambil posisi berlawanan untuk memastikan pelaksanaan audit sudah memadai. Tim audit harus mampu menjustifikasi bukti yang telah dikumpulkan dan kesimpulan yang dicapai berdasarkan situasi audit. Ikhtisar evaluasi bukti. Dalam evaluasi hasil dan mencapai kesimpulan, ada beberapa cara, yaitu pertama, mengevaluasi hasil dan mencapai kesimpulan atas dasar bukti. Selanjutnya, mengevaluasi hasil dan mencapai kesimpulan. Selanjutnya, mengevaluasi laporan keuangan secara keseluruhan. Yang selanjutnya, menerbitkan laporan audit. Yang keenam, dalam tahap menyelesaikan audit, yaitu menerbitkan laporan audit.
Auditor harus menunggu untuk memutuskan jenis laporan audit yang tepat yang akan diterbitkan hingga semua bukti telah terkumpul dan dievaluasi, termasuk semua langkah penyelesaian audit yang dibahas sejauh ini. Mengingat laporan audit merupakan satu-satunya hal yang ingin dilihat oleh sebagian besar pengguna dalam proses audit, dan konsekuensi dari menerbitkan laporan audit yang tidak benar dapat sangat berat. Maka penting untuk menerbitkan laporan yang benar. Dalam sebagian besar audit, auditor akan menerbitkan laporan tanpa pengecualian dengan kata-kata standar. Kantor akuntan biasanya memiliki template elektronik untuk laporan ini dan hanya perlu mengubah nama klien, judul laporan keuangan, dan tanggal. Jika kantor akuntan publik memutuskan bahwa laporan tanpa pengecualian standar tidak tepat, akan ada pembahasan yang ekstensi antara para partner teknis pada kantor akuntan publik itu dan seringkali dengan personel klien. Sebagian besar kantor akuntan publik memiliki petunjuk manual pelaporan audit yang komprehensif untuk membantunya memilih kata-kata yang tepat dalam laporan yang akan diterbitkan. Tahap selanjutnya itu berkomunikasi dengan komite audit. Setelah audit selesai, beberapa komunikasi yang potensial dari audit dikirimkan kepada komite audit atau pihak lain yang berhak, termasuk komunikasi tentang pertama, tentang kecurangan dan tindakan ilegal, kedua, tentang defisiensi pengendalian internal, yang ketiga, komunikasi lain dengan komite audit. Untuk mengomunikasikan kecurangan dan tindakan ilegal, auditor diharuskan untuk mengkomunikasikan semua kecurangan dan tindakan ilegal kepada komite audit atau kelompok yang ditunjuk tanpa memandang materi. Slide sebelumnya, Rahma. Ya. Untuk yang pertama, mengomunikasikan kecurangan dan tindakan ilegal. Auditor diharuskan untuk mengomunikasikan semua kecurangan dan tindakan ilegal kepada komite audit atau kelompok yang ditunjuk tanpa memandang materialitas. Tujuannya yaitu membantu komite dalam melaksanakan perannya sebagai pengawas atau laporan keuangan yang dapat diandalkan. Yang kedua, mengomunikasikan defisiensi pengendalian internal. Auditor juga harus mengomunikasikan secara tertulis defisiensi pengendalian internal yang signifikan dan kelemahan material dalam perancangan atau pengoperasian pengendalian internal kepada pihak yang berhak. Dalam perusahaan yang lebih besar, komunikasi ini dilakukan kepada komite audit sementara. Dalam perusahaan yang lebih kecil, komunikasi dapat dilakukan kepada pemilik atau manajemen senior. Yang ketiga, komunikasi lain dengan komite audit. Auditor harus mengkomunikasikan informasi tambahan tertentu yang diperoleh selama audit kepada pihak yang berhak, yang umumnya adalah komite audit. Tujuan dari komunikasi ini adalah mempertahankan agar komite audit atau pihak yang berhak tetap memperoleh informasi yang relevan dan signifikan guna mengawasi proses pelaporan keuangan serta menyediakan kesempatan bagi komite audit untuk mengkomunikasikan persoalan penting kepada auditor. Selanjutnya, ada 4 tujuan utama dari komunikasi ini. Yang pertama yaitu untuk mengkomunikasikan tanggung jawab auditor dalam audit atas laporan keuangan. Yang kedua, untuk menyediakan tinjauan mengenai lingkup dan penetapan waktu audit. Yang ketiga, untuk menyediakan pihak yang berhak temuan yang signifikan yang diperoleh selama audit.
Yang keempat, untuk memperoleh informasi yang relevan dari audit dari pihak yang berhak atau yang terlibat dalam tata kelola. Selanjutnya itu surat manajemen. Surat manajemen ditujukan untuk memberitahu personil klien mengenai rekomendasi akuntan publik untuk memperbaiki setiap bagian bisnis klien. Sebagian besar rekomendasi itu berfokus pada saran agar operasi berjalan lebih efisien. Banyak kantor akuntan publik menulis surat manajemen pada setiap audit untuk menunjukkan kepada manajemen bahwa kantor tersebut telah menambah nilai bagi bisnis di luar dari jasa yang disediakan. Tujuannya yaitu mendorong hubungan yang lebih baik dengan manajemen dan menyarankan pajak tambahan dan jasa manajemen yang dapat disediakan oleh kantor akuntan publik. Selanjutnya itu penemuan fakta-fakta lebih lanjut. Jika auditor menemukan bahwa laporan ternyata menyesatkan setelah diterbitkan, tindakan yang harus ditempuh adalah meminta klien untuk segera menerbitkan laporan keuangan yang telah direvisi yang mencantumkan penjelasan mengenai alasan revisi tersebut. Jika laporan keuangan periode selanjutnya telah selesai sebelum laporan yang direvisi akan diterbitkan, tidaklah dibenarkan mengungkapkan salah saji dalam laporan keuangan periode selanjutnya. Jika berkaitan, klien harus memberitahu SEC dan agen regulator lainnya bahwa klien telah mengambil langkah yang tepat untuk memberitahu para pemakai tentang laporan yang mengandung salah saji itu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan berakhirnya pembahasan materi mengenai penyelesaian audit dan penyusunan laporan auditor independen, maka berakhirlah presentasi kami hari ini. Sekian, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.